Spesifikasinya bisa dilihat di sini bahwa mesin sedot debu ini bisa tiup ya, bisa juga untuk yang kering, sedot debu kering maupun sedot debu yang basah. Kemudian tipenya adalah Evo 15 dengan daya 800 watt. Jadi memang ini untuk tipe rumahan yang listriknya minimal 1300 watt lah ya, biar aman. Kalau yang tegangannya kecil itu ada beberapa vacuum cleaner yang memang wattnya juga cukup kecil ya, di sekitaran 600 sampai 650 watt. Sebetulnya yang ini ada tipe yang Evo 20 nya, dan untuk kapasitas 20 liter ya, dan ini untuk frekuensi di 220 volt dengan kapasitas tabung itu 15 liter, dan ini terbuat dari stainless ya, cukup kokoh. Tetapi memang ini ketika saya beli pakai instan ya, yang 2 jam langsung sampai, dan ternyata meskipun instan ini kondisinya udah penyok-penyok gini ya dusnya. Mungkin ini pas di gudang atau penyimpanan memang kondisinya sudah seperti ini, dan juga ada patahnya, itu ada bagian yang patah. Jadi karena memang agak malas untuk retur dan lain sebagainya, kalau fungsinya jalan ya udahlah, terima saja. Oke, ini adalah isi dari kelengkapan yang ada pada dus Yamaha Max Pro Evo 15 ya. Nah, selain perlengkapan juga di sini ada petunjuk penggunaan dan juga garansi ya. Kita bahas satu persatu ya dari perlengkapannya. Oke, ini adalah petunjuk penggunaan ya mesin sedot debu. Dan di sini setelah saya baca-baca, dibolak-balik, tidak ada cara pemasangan dari perlengkapan-perlengkapan yang disertakan di dalamnya, hanya petunjuk keamanan dan fungsinya saja. Oke, dan ini ada kartu garansinya juga ya. Garansinya berapa tahun ya? Kurang tahu, kita baca saja. Jaminan berlaku 3 bulan ya, sejak dari tanggal pembelian. 3 bulan ya, ternyata garansinya pendek sekali, karena memang ini untuk keperluan yang tidak selalu dipakai. Jadi ya kalau kita makainya nggak boros, insya Allah ini bisa awet ya. Dan tentu saja kalau mesinnya bagus ya, mudah-mudahan bagus ya dengan harga segini. Oke, dan bisa dilihat di sini di perjalanan, nggak tahu emang dari sananya gitu ya, udah ngirim yang agak rusak dulu, dikeluarin dari gudang gitu ya. Ini ada yang patah nih, tapi memang tidak mengurangi fungsi, cuman agak kecewa juga ya karena ada bagian yang patah. Yang patahnya itu yang di fungsi yang sebelah mana ya, yang di sana tuh di penodornya, dan ini harus di lem Korea biar agak kuat ya. Oke, kita langsung ke fungsi-fungsi dari alat yang disertakan di sini. Nah, ini adalah penyambung ya, yang harus disambungkan dengan fungsi yang ini. Nah, ini ada 2 fungsi ya. Ini untuk fungsi sedot debu. Kalau untuk tiup, ini harus ke lubang yang ada di sini ya. Untuk yang fungsi tiup harus dicolokin ke sini. Kemudian ini tadi ya, bagian yang patah di perjalanan, padahal kurirnya pakai motor, kayaknya mustahil kalau dia jatuh. Jadi kemungkinan besar sih emang barangnya udah rusak atau memang tertimpa barang yang lain, karena saya juga menyertakan membeli barang yang lain yang memang cukup berat. Jadi kemungkinannya itu ya. Ini tinggal dilem saja nanti. Oke, cara pemasangannya ini tadinya terpisah ya, karena memang saya susah juga untuk membukanya lagi. Jadi ya ini memang asalnya belum nempel. Kemudian ini adalah mesin penyedot dan peniupnya. Nah, ini nanti harus dimasukin ke sini dulu supaya mesinnya awet. Jadi harus ada filternya dulu, filter ganda ya. Jadi kalau misalnya debunya, kotorannya masuk ke mesin, itu biasanya mengganggu dari performa
daya hisap mesinnya itu sendiri ya. Jadi ini dimasukin dulu ke sini caranya ya. Kemudian nanti ditutup oleh filternya. Oke. Kita tutup dulu ya. Kita zoom. Nah, ini dia filter untuk layer yang keduanya. Kita tutupkan ke sini dan usahakan nutupnya itu sampai ngeklik ya. Jangan sampai ini juga bagian dalamnya ikut melorot pas masuk. Jadi di sini harus ekstra hati-hati. Ya, ini harus sampai klop ke bawah. Ya, harus ngeklop di sininya supaya nggak ada debu-debu yang agak besar yang bisa masuk ke mesinnya untuk menjaga keawetannya ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian di sini ada attachment atau alat-alat yang bisa digunakan untuk ini ya, mempermudah pekerjaan pembersihan di tempat-tempat yang spesial. Ini contohnya ya. Yang ini tuh fungsinya untuk nyedot debu-debu di bagian lipatan, contohnya di sela-sela kursi atau misalnya di sela-sela ujung kasur yang lipatan-lipatan pokoknya ya, ataupun di tempat-tempat yang agak sulit terjangkau oleh attachment yang lain, yang misalnya ini kan agak lebar ya, jadi kurang fleksibel kalau misalnya kita membersihkan tempat-tempat atau area-area yang kecil. Nah, ini biasanya untuk karpet maupun benda-benda datar yang memang berpotensi banyak debu di situ ya, contohnya di kasur, di kursi juga spray, kemudian atau baju-baju yang kita gantung itu biasanya meskipun di dalam lemari juga suka ada aja debunya. Kemudian yang ini semakin kecil ya, attachmentnya semakin kecil itu biasanya daya hisapnya juga semakin kuat, jadi biasanya bisa lebih bersih kalau pakai yang lebih kecil. Ini biasanya saya pakai untuk karpet juga ya, karpet, spray dan lain sebagainya yang memang kayaknya di situ debunya agak susah untuk disedot kalau misalnya pakai yang agak besar ini ya, karena setelah saya coba pakai tangan gitu ya, daya hisapnya yang besar itu kurang kuat ya. Kemudian ini ya, ini adalah attachment untuk lokasi-lokasi yang misalnya tinggi atau di kolong-kolong, sehingga ini nanti bisa nyambung dan bisa jadi pemanjang ya. Tuh bisa dilihat ini kalau setelah disambungkan ini bisa memperpanjang area penyedotan ya. Kemudian ini adalah kantong penyedot debunya. Ini sangat, menurut saya ini kurang bagus kualitasnya karena ini terbuat dari kertas, meskipun ininya karet ya, tetapi sangat rentan untuk sobek. Dan apalagi kalau misalnya kita lupa pas mau nyedot yang air-air, terus kita lupa ngebuka ini ya, ini udah aja innalillahi, harus diganti dengan yang baru. Biasanya itu ada ya di pasaran, yang mudah-mudahan sih ada yang ukurannya sama ya, ukuran bolong ininya, sehingga kita bisa beli yang kainnya gitu ya. Kalau yang kain itu biasanya lebih awet. Kalau ini lihat ya, dikit lipatan aja udah membekas dan ini kayaknya mempercepat kerusakan. Dan yang agak sulitnya memang di sini pemasangannya juga cukup sulitnya, meskipun di sini ada ininya gitu ya. Bahannya aduh, tuh ini udah mau patah nih, ini masih lumayan lah. Oke, kita coba instalasi ya, atau ini saya belum tunjukkan, ini saya tunjukkan dulu deh ya. Ini adalah tutupnya yang sekaligus menjadi tempat mesin. Di sini ada tulisannya
spesifikasi dari mesin ini sendiri gitu ya. Ini adalah Yamaha Max Pro F15, kapasitas 15 liter, tenaga sedot 17 kPa, kemudian ini tegangannya 800 watt untuk 220 volt 50 Hz. Panjang kabelnya cukup lumayan 4,5 meter ya. Dan tangkinya baja stainless. Oke, ini cara menghidupkannya tinggal ini saja, dijetrekin ya. Hidup mati. Nanti suaranya kita tes. Dan ini bentuk tangkinya. Ini untuk lubang kotoran hasil hisapan, mau debu, mau air, biasanya masuk ke sini ya. Kemudian ini bisa dilihat ada penyok-penyok, padahal ini pengirimannya pakai motor. Dan di belakang motor kayaknya mustahil jatuh. Ini kayaknya memang dari pengiriman awalnya, mungkin pas dia beli untuk pabriknya ya, di perjalanannya. Nih ada penyok-penyoknya, mungkin ditumpuk ya. Jadi mau nggak mau nih, namanya jualan pasti ada barang yang nggak sempurna, dan biasanya pedagang pengen cepat-cepat ngeluarin barang-barang yang agak rusak gitu ya duluan untuk disimpan di gudang, dikeluarkan dulu. Oke, kemudian di sini ini ada roda-roda ya. Ini cara pemasangannya cukup mudah, cuma ditancap saja. Jadi ini bukan mur ya, tapi ditancap. Cukup lumayan lah dengan harga sekitar 600.000 ya, bahan stainless. Ada yang plastik, cuman kalau yang plastik kalau ini ya, yang plastik itu rentan untuk pecah. Jadi saya lebih memilih ini karena memang harganya nggak terlalu terpaut besar ya. Oke. Nah, kalau mau sedot debu, ini si cara masang ininya tuh kan harus kayak gini ya. Sebentar. Cara nempelin kantung debu ke dalam ini emang agak-agak menantang ya. Cukup agak sulit. Nah, ini kan karet ya. Bisa dimasukin saja pelan-pelan. Ini agak didorong saja. Tapi hati-hati robek ya. Kita lihat nih, udah sempurna atau belum. Kalau masih terlihat ada si karetnya kelihatan, berarti ini belum sempurna. Kalau untuk yang tangannya kecil sih enak, ini bisa didorong dari sini ya, dari dalam. Kalau yang tangannya besar, tekniknya mungkin dari bawah di sini ya, didorong-dorong. Tapi saya karena takut robek, jadi dari dalam saja. Ya, sudah sempurna masuk, jadi nggak akan ada debu yang berpotensi masuk ke mesin gitu ya. Untuk merawat keawetan mesin kita harus memastikan ini betul-betul nempelnya pas ya. Ini udah pas. Yang warna coklat itu adalah warna dari kertasnya. Udah pas ya, udah rapet. Kita bisa langsung melaksanakan tugas penyedotan atau bersih-bersih kita. Oke, kita mau mencoba ya memasangkan mesinnya ke dalam penyedotnya. Harus hati-hati, kita harus tahu letak depan belakangnya ya. Nah ini ya, ini untuk penjepitnya, jadi harus ngepas biar pas gini itu ya, ngeklik klik, ini juga ngeklik klik. Nah ini yang bagian ini bisa dilihat, ini adalah untuk kalau kita misalnya mau niup sampah nih, ngumpulin di tengah-tengah gundukan, bisa pakai ini. Jadi si konektor penyedot debunya itu ditempelkan di sini kalau mau niup, di depan tombol hidup mati ya, on off-nya. Kalau kita mau niup nih di sini, tapi kalau mau nyedot kita masukinnya, oh sorry kebalik. Ini untuk yang niup ya, untuk yang niup ini bolong-bolong. Ini untuk yang niup ya, yang bolong-bolong. Nih, ada cirinya, harusnya ada ininya ya untuk niup. Ini kan karena patah tadi di perjalanan mungkin ya. Nah, untuk yang niup ini yang ada ininya. Nah, untuk yang hisap yang di depannya. Kita lem dulu ya. Jadi dilem dulu biar memudahkan untuk
yang lain yang mau pakai ini juga tahu ya, nanti ada cirinya kalau mau ngeblow atau meniup itu pakai yang ada cupingnya. Ya, sudah menempel, berarti tinggal kita coba ya. Nah, sudah nempel gini, kita nyoba dulu memasangkan supaya bisa buat nyedot debu ya. Ini untuk yang nyedot debu tadi yang ada lubang untuk penghisapnya yang coklat tadi ya. Caranya, oke, caranya kita ini dulu ya, kita perdekat dulu atau zoom. Caranya memasukkannya adalah seperti ini. Dimasukkan, ini ada petunjuknya ya, close untuk menutup itu. Masukin dulu, putar ke arah jarum jam sedikit. Nah, klek sampai klek itu berarti udah ngepas. Nah, ini ya, di ujungnya bentuknya kayak gini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Ini untuk konektor, misalnya kita mau bersihin debu di lantai, enaknya pakai yang panjang ini ya. Misalnya kita mau sambil berdiri, kalau mau sambil berdiri kita pakai konektor yang panjang ini tadi. Kalau mau sambil berdiri, biar nggak bungkuk-bungkuk dan nggak bikin capek punggung ya. Tinggal dimasukin aja. Nanti si ininya tinggal dimasukin aja ke konektornya. Klek aja, itu gampang banget sih cara pakainya, cara masangnya. Cuman tadi untuk instalasi pemasangan mesin yang di dalam itu agak cukup mikir juga ya, karena emang nggak ada di petunjuk perangkaian, di buku petunjuk untuk ngerangkainya itu nggak ada ya. Oke, tinggal di mesin dihidupin aja mesinnya, nanti kita coba ya. Nah, ini juga nanti kalau mau ganti gampang, ini tinggal dicabut saja ininya dari sini, tinggal pasang-pasang aja ya, gampang. Ini juga tinggal pasang-pasang, gampang. Kita nyoba nyedot kotoran ya untuk area-area yang kecil. Potensi kerusakan mesinnya juga tidak terlalu sering terjadi, lebih baik untuk sampah-sampah yang menumpuk seperti ini nggak usah pakai penyedot debu ya. Ini cukup kita bersihkan manual. Nah, nanti sisa-sisanya yang serpihan-serpihan sangat kecil dan sedikit itu bisa kita pakai penyedotnya ya. Dan juga kalau misalnya debu-debunya menumpuk banyak, itu lebih baik ya kita bersihkan manual, hanya sisa-sisanya saja yang kita bersihkan dengan penyedot debu.